Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini pada pembahasan fonologi ini ada pembahasan materi mengenai jenis-jenis bunyi. Jenis-jenis bunyi dibagi menjadi dua pembahasan, yaitu bunyi segmental dan bunyi suprasegmental. Yang pertama yang akan dibahas adalah bunyi segmental. Ini adalah capaian pembelajaran lulusannya hampir sama dengan yang sebelumnya. Kemudian ini ada pendahuluannya. Nah, kita lihat sekarang ketika misalnya ada bunyi-bunyi bahasa yang dihasilkan alat ujar, ini ada perbedaan hambatan udara yang menyebabkan variasi bunyi. Kemudian nanti menimbulkan adanya klasifikasi bunyi. Ya, di klasifikasi bunyi inilah nanti kita akan mengetahui perbedaan dari vokal dan konsonan. Nah, selanjutnya kita lihat ada klasifikasi bunyi untuk bunyi segmental. Nah, klasifikasi bunyi segmental ini terbagi menjadi dua tadi ya, vokoid dan kontoid. Vokoid atau vokal dan kontoid atau konsonan ini adalah yang dihasilkan atau yang dapat disegmentasikan. Nah, vokoid atau vokal ini bunyi bahasa yang dihasilkan dengan cara setelah arus udara keluar dari glotis atau celah pita suara, kemudian arus ujar ini hanya mendapat hambatan atau diubah oleh posisi lidah saja dan bentuk mulut. Nah, contohnya seperti bunyi I, U, E, seperti itu. Kemudian, beda halnya dengan konsonan. Kalau konsonan ini terjadi karena arus ujar melewati pita suara, kemudian diteruskan ke rongga mulut dengan hambatan dari artikulator aktif dan artikulator pasif. Begitu. Contohnya seperti B, M. Nah, kemudian kita lihat ini B yang dihambat kedua bibir atau bilabial, D yang dihambat oleh ujung lidah dan gigi atas, atau G yang mendapat hambatan pada belakang lidah, dorsum, dan langit-langit lunak. Kemudian ada bunyi semi vokal atau semi vokoid, contohnya pada W dan Y. Nah, kemudian bunyi-bunyi vokoid ini dihasilkan tanpa melibatkan penyempitan pada daerah artikulasi yang diatur hanya resonansi saja pada rongga mulut atau pengaturan posisi lidah dan bibir saja. Ya kan? Ketika kita mengucapkan A, itu yang diatur hanya pada posisi lidah dan bibir saja. Selanjutnya, kita lihat di sini bunyi yang lainnya. Oke, ini sebenarnya akan ada muncul vokal kardinal ya, vokal kardinal yang dari Daniel Joss. Nah, selanjutnya ini vokal kardinal yang lebih sederhana dari dari Marsono, mohon maaf. Nah, bisa dilihat di sini ada peta vokal. Ini depan, pusat, dan belakang. Kemudian ada pengucapannya tinggi, tengah, atau rendah. Kita lihat di sini ada TB atau tidak bundar, ada B atau bundar, ada ini ya, ada contoh-contohnya di sini. Misalnya yang tinggi dan tidak bundar ketika kita menyebutkan I, dan yang di tengah misalnya atau yang di belakang dulu ya, ini yang tinggi misalnya U dan bundar. Kemudian ada di depan yang tengah E, kemudian yang pusat E, dan di belakang ada O. Sedangkan yang rendah contohnya adalah A. Baiklah, selanjutnya kita lihat. Nah, ini adalah contoh bunyi kontoid atau konsonan yang dihasilkan melalui penyempitan atau penutupan daerah artikulasi. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada peta konsonan ini. Ada konsonan, ada suara. Nah, konsonannya hambat, nasal, geser, lateral, dan getar. Sementara suaranya tak bersuara dan bersuara. Ini adalah contoh artikulatornya, ya, bilabial, labiodental, dan sampai yang glotal. Di sini contoh-contoh pengucapannya. Bisa Anda lihat ya. Baiklah, selanjutnya kita lihat lagi. Ini yang getar, contohnya R, ya. Nah, kemudian cara kerja udara ini berkaitan dengan arah datangnya udara yang menggerakkan pita suara. Jadi sebagai sumber bunyi itu arah udara akan menggerakkan pita suara seperti apa? Terdapat 3 kemungkinan cara kerja udara. Cara kerja udara pulmonaris, cara kerja udara laringal, dan cara kerja udara oral. Kalau cara kerja udara pulmonaris ini hampir pada semua bunyi bahasa di dunia. Mekanisme atau cara kerja udara laringal atau faringal atau udara yang datang dari laring atau faring berkaitan dengan cara menutup glotis. Lalu kalau rongga mulut berkaitan dengan velum atau uvula. Kemudian rongga laring dan faring diperkecil dengan menarik akal lidah ke belakang dan menaikkan jakun sehingga terjadi pemadatan udara dalam
rongga laring dan faring. Apabila salah satu tutup dibuka, udara akan keluar meninggalkan rongga laring dan faring. Nah, mekanisme udara oral adalah udara yang berasal dari mulut. Baiklah, kita lihat lagi. Di sini ketika kita misalnya mengucapkan bunyi, tentu saja akan ada arus udara atau arah udara. Nah, arah udara ini dapat dikelompokkan menjadi agresif. Arus udaranya datang dari dalam menuju keluar. Dan bunyi agresif, arus udaranya datang dari luar menuju ke dalam paru-paru. Bunyi agresif pun dibedakan menjadi bunyi agresif pulmonik atau arus udara berasal dari paru-paru dan agresif glotalik atau arus udara berasal dari pangkal tenggorok. Nah, bunyi agresif yang dibedakan menjadi bunyi agresif glotalik, kemudian agresif talarik. Selanjutnya kita lihat setelah arah udara ini, bunyi getaran pada pita suara ini dapat menghasilkan bunyi-bunyi. Nah, bunyi-bunyinya dibedakan menjadi dua bunyi, yaitu bunyi mati atau bunyi tak bersuara dan bunyi hidup atau bunyi bersuara. Bunyi tak bersuara yaitu bunyi yang dihasilkan dengan pita suara yang tidak bergerak, membuka, dan menutup, sehingga getaran pita suara itu tidak signifikan begitu, jadi tidak terlalu terasa. Misalnya pada bunyi K, P, T, S, jadi getaran pita suaranya tidak terlalu signifikan. Beda halnya dengan bunyi hidup atau bunyi bersuara. Pita suara itu melakukan getaran membuka dan menutup secara cepat, sehingga bergetar secara signifikan. Contoh, G, B, D, Z, itu akan berbeda sekali jika Anda rasakan ya. Nah, selanjutnya kita lihat ada yang berdasarkan lewatan udara. Nah, pada lewatan udara ini banyak yang bunyi yang dapat dikelompokkan menjadi bunyi oral, bunyi nasal, dan bunyi sengau. Kalau bunyi oral, bunyi yang dihasilkan dengan cara udara keluar melalui rongga mulut. Sedangkan bunyi nasal, bunyi yang diproduksi dengan cara arus udara keluar melalui rongga hidung. Nah, kemudian kalau bunyi sengau ini dari keduanya, rongga mulut dan rongga hidung. Misalnya pada bahasa Jerman ya, ich liebe dich, seperti itu ya. Jadi contohnya. Nah, selanjutnya kita lihat lagi. Kalau misalnya mendengarkan bahasa-bahasa Jerman pasti akan terdengar perbedaannya. Ya, kemudian kita lihat selain dari bunyi lewatan udara atau berdasarkan lewatan udara, ada juga dari cara artikulasi. Nah, cara artikulasi ini sebenarnya pernah saya bahas juga sebelumnya ya di PowerPoint sebelumnya. Sini misalnya pada bunyi bilabial. Nah, bilabial ini adalah bunyi yang dihasilkan oleh bibir atas, bibir bawah. Kemudian bibir bawahnya itu sebagai artikulator atau yang aktif menyentuh bibir atas sebagai titik artikulasinya. Seperti P, B, M, dan W. Kemudian labiodental berarti ini dihasilkan dari bunyi ini ya, apa sih namanya? Bibir bawah dan gigi atau dentum atas. Nah, bibir bawah ini masih sebagai artikulator aktif. Nah, kemudian ada bunyi apicodental, ada bunyi yang lainnya ya, nanti kita lihat di sini. Nah, bunyi apicoalveolar, bunyi laminopalatal, bunyi dorsovelar, bunyi dorsoovular, bunyi laringal, bunyi dorsoovular dan bunyi hamzah. Nah, yang semuanya itu bisa nanti kita cari bersama-sama contoh-contohnya yang lain ya. Nah, selanjutnya ada berdasarkan dari hambatan atau cara gangguan arus udara oleh artikulator. Saat pengucapan bunyi, maka bunyi dapat dikelompokkan menjadi bunyi stop atau hambat, kemudian bunyi stop bunyi stop atau stop implosif ya, kemudian stop eksplosif dan bunyi kontinu atau alir. Kemudian selain itu ada bunyi afrikatif, paduan. Nah, seperti itu. Ada juga bunyi frikatif, ada juga bunyi lateral, ada juga bunyi trill ya, R begitu, dan bunyi nasal seperti itu. Selanjutnya kita lihat lagi di sini. Setelah dari beberapa bunyi itu, nah berdasarkan tinggi rendahnya lidah ini juga dapat dibagi menjadi bunyi tinggi. Tadi sebenarnya ada ya bagatnya. Bunyi tinggi, kemudian ada bunyi agak tinggi, selanjutnya ada bunyi tengah, kemudian ada selain bunyi tengah ada misalnya pada bunyi netral, kemudian ada juga bunyi
rendah, agak rendah, dan bunyi rendah. Selanjutnya kita lihat lagi. Nah, berdasarkan maju mundurnya lidah, yaitu ada bunyi depan, atau bunyi depan ini dihasilkan saat bagian depan lidah dinaikkan. Bunyi pusat dihasilkan dengan cara lidah merata, tidak ada bagian yang dinaikkan. Kemudian ada bunyi bulat, gitu ya. Nah, ini dihasilkan saat posisi bibir berbentuk bulat, dan bunyi tidak bulat yang dihasilkan dengan cara bibir merata atau tidak bulat. Nah, kemudian kita lihat di sini ada contohnya, bagannya, ini bunyinya, ini ciri-cirinya, dan ini contoh katanya. Bisa dilihat ya, diingat-ingat. Nah, ini ada I yang agak tinggi tak bulat. Nah, ini contoh kata-katanya. Oke, selanjutnya kita lihat lagi contoh yang lainnya dari bunyi tersebut. Ini contohnya. Oke, ada U, O, A, ya, E, emas, ya kan. Kemudian ini bunyi P, B, T, D. Ini lebih ke konsonan, ya, lebih ke konsonan. Ini juga konsonan, bisa dilihat di sini contoh-contohnya. Kemudian bisa kita lihat lagi, ini adalah penulisan fonetiknya ya. Di sini kita tuliskan seperti transkripsi fonetiknya saja, begitu. Nah, selanjutnya kita lihat lagi contoh yang lain, ini masih konsonan. Oke, sudah selesai. Terima kasih. Untuk pembahasan kali ini saya cukupkan sekian. Semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan, boleh ya di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.